Selesai di akidah, kita akan diperiksa tentang solat. Ketika kita solat tidak beres, maka kita juga akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Tetapi dalam hal melewati siratul mustaqim itu banyak golongan-golongan yang bisa lolos seperti kilat. Bahkan ada hamba Allah yang salih itu mempertanyakan kepada Allah, di mana juga siratul mustaqim? Segitu kencangnya dia melewati dan dia tidak melihat siratul mustaqim. Berbagai macam tergantung amal kita yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, kita bukanlah orang yang soleh, kita bukanlah orang yang al-abid dan juga bukan al-alim. Oleh karena itu, perkuatkan hatimu, kuatkan keikhlasanmu, beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Salah satunya mencari ridha Allah adalah dengan berbagi. Berbagi yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban. Kurban di sini yang terbagus adalah kita mampu melakukan sendiri. Ya Allah ya Tuhanku, binatang ini adalah darimu dan ini adalah akan saya kembalikan untukmu. Fataqabbal minni. Itu kalau misalnya kita menyembelihkan sendiri, maka terimakanlah kurbanku. Kalau misalnya kurban itu diwakilkan kepada seorang tungku, maka dikatakanlah di situ fataqabbal min fulan bin fulan. Sehingga sahlah kita melakukan kurban. Kalaupun misalnya kita tidak sanggup menyembelih sendiri, maka disunatkan untuk hadir, melihat sendiri apanya yang disembelih. Di dalam hal kurban itu bukan hanya sekedar binatang yang disembelih, tapi hakikat dari ibadah itu adalah kita menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, sifat serakah yang ada dalam diri kita, sifat cari makanan aja melulu dalam diri kita. Hindari dan disembelihlah pada hari kurban. Oleh karena itu sehingga tidak heran Nabi Ibrahim AS beliau itu melakukan kurban bukan satu kali dalam seumur hidup. Bahkan setiap tahunnya ratusan kibah beliau kurban. Oleh karena itu jika kita punya kemudahan, lakukanlah kurban. Meskipun sudah pernah dilakukan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, untuk kedepannya kalau ada kemudahan silahkan melakukan kurban. Mengapa? Karena kurbanlah kita bisa mencapai ridha Allah. Berbagai macam ada budaya-budaya kurban yang sudah beredar di dalam masyarakat. Mungkin kepercayaan bagi kita kaifiat adat dari kurban yang kita laksanakan di sini, lebih baik kita mengikuti yang diubah oleh Imam Daulah yang kali awal di sini. Sehingga baik sampai anak muda katanya atau nak gurai-gurai dari luar sehingga menyatakan bahawa pelaksanaan kurban katanya penuh dengan kesyirikan. Ketika orang-orang terdahulu membawa agama Islam ke sini, dibawalah dengan cara-cara yang arif, sehingga nalah kesejuk dalam kurban katanya, sehingga nalah sikat gigi, boh cilak, boh budak segala macam. Bahkan di Pakistan sendiri itu lebih spesial dibuat. Bahkan di Pulau Jawa ada yang setelah namanya membuat kurban itu binatang kurban layaknya pengantin, dihias, dimandikan. Seperti itu, dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun karena kita persinggungan budaya, sehingga hal itu tidaklah menjadi yang bid'ah dhalalah. Mengapa kita harus melakukan kurban? Karena jelas terlihat pada surat wailul likulli humazatin lumazah. Maka celakalah bagi orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka humazah. Siapa yang dilemparkan? Allazi jama'a malahu wa adada. Orang-orang yang mengumpulkan harta-harta sebanyak-banyaknya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mungkin ayat ini sering dibacakan oleh imam. Mereka mengira itu dengan harta mereka akan membuat ia kekal. Dengan harta dia bisa membeli siapa saja. Dengan harta dia bisa buat apa saja. Dengan harta dia bisa mengolah apa saja. Kalla, kata Allah, tidak sama sekali. La yumbazanna fil husama. Mereka akan saya lempar ke dalam neraka husama. Allah
Allah mempertegas kembali, wa ma adraka mal husama naduri wa adraki bahi neraka husama. Ditegaskan oleh Allah. Itu 1400 tahun yang lalu. Penyakit ada kadang sang penyakit baru. Narullahil muqaddah. Api yang menyala-nyala. Dalam neraka utama nanti manusia itu akan dibakar sampai ke afidahnya. Allah tidak tahu ala afidah. Dan manusia itu dipanggang. Luar biasa, Masya Allah. Demikian mungkin renungan singkat yang dapat Khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Khatib sendiri. Yang bahawa kitanya adalah jangan tertipu dengan kehidupan muda, karena tua bukanlah syarat untuk mati. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, apa yang bisa kita lakukan, laksanakanlah. Berbuat baik, dirikan solat, lakukan puasa, bayarkan zakat, dan jika punya kemampuan, berkurbanlah supaya kita bisa mencapai ridha Allah. Amin ya rabbal alamin.